Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita 2 kali Zoom ya. Mungkin ini materi Ibu yang terakhir ya untuk metode penelitian hukum. Dan nanti di Zoom kedua mungkin lebih kepada persiapan kita ya dalam menjelang kuis dan juga eh, UAS ya. Karena kita di bulan 2 awal itu akan mengadakan ujian akhir semester untuk semua mata kuliah termasuk Metopel. Nah, nanti di Zoom yang kedua, Ibu akan bahas tentang persiapan menjelang ujian akhir semester, ya. Karena untuk perkuliahan kita di Sabtu depan, itu Ibu akan memberikan kuis. Ya, jadi kuis itu perlu mengapa? Karena penilaian, bobot penilaian untuk kelas kita itu 10% dari kuis. Ya kan, ada tugas, sudah Ibu kasih sama kalian tugas. Nah, kemudian kuis itu di Sabtu depan, ya, Ibu berikan kuis. Dan Sabtu depan juga pertemuan terakhir kita, penutup. Dan untuk prepare persiapan UAS. Jadi itu nanti untuk link Zoom yang kedua, ya. Untuk Zoom pertama Metopel ini ya, Ibu mungkin akan bahas tentang eh apa ya? Tentang penulisan jurnal mungkin ya. Kalau minggu lalu mungkin Geraldi ya sudah bisa paham terkait dengan format penulisan skripsi ya. Nah, untuk di Zoom yang selanjutnya ini kita akan buat tentang format penulisan jurnal hukum ya. Dan ini juga materi terakhir yang akan Ibu sampaikan di perkuliahan kita ya. Nah, untuk penulisan jurnal hukum, itu sebenarnya hampir sama dengan penulisan skripsi ya. Bedanya jurnal hukum itu sedikit halamannya, hanya 15 halaman atau maksimal 25 halaman. Makanya kan ada wacana untuk TA atau tugas akhir ilmu hukum, itu kan ada wacana mahasiswa buat jurnal saja. Jurnal yang dipublikasikan apakah secara eh, internasional, skala nasional, atau skala provinsi atau kota, ya kan? Jadi itu masih wacana yang ada di prodi ilmu hukum. Sebentar ya. Nah, jadi kan ada wacana yang mau membuat ya eh, tugas untuk mahasiswa itu adalah dia jurnal gitu. Hanya kan jurnal kan mungkin sedikit ya 15-20 halaman dibanding skripsi yang mungkin 70 sampai 100 halaman. Hanya saja perbedaannya ya. Kalau dia skripsi itu kan kita nggak perlu publikasi ya. Artinya mahasiswa itu tidak perlu untuk mencari di mana tempat untuk dia bisa mempublikasikan jurnal. Kalau dia skripsi, cukup kalian ya budel saja gitu atau jilid luk saja masukkan ke perpustakaan itu udah selesai. Nah, kalau dia jurnal ilmu hukum, kalian harus mencari tempat gitu. Mencari tempat di mana kalian bisa mempublikasikan jurnal kalian. Ya. Memang terlihat gampang ya kan adik-adik ya. Terlihat gampang dalam artian ya udah kita cari aja, misalnya kita mau cari di mana gitu kan, apakah di Jawa, jurnal-jurnal di Jawa gitu, atau mau di mana, oke lah dapat misalnya jurnal di kota eh, kota Semarang misalnya ya, di Universitas di Ponorogo Semarang, dapatlah kalian jurnal ya, tetapi biayanya ya. Nah, di situ.
biaya untuk jurnal itu tidak murah untuk publikasi. Kalau di skala nasional, mungkin kalian bisa keluar ya untuk edit segala macam bisa keluar 700 sampai 1 juta. Ya, untuk yang namanya jurnal, skalanya nasional. Belum lagi kalau skalanya itu adalah internasional. Kalau skala internasional dia tergantung pada Sintanya Sinta berapa, kemudian jenisnya itu Copernicus atau Scopus gitu. Nah, itu lebih mahal lagi di biaya ya. Biaya untuk publikasi jurnal ini yang mahal gitu. Sebentar ya. Nah, itulah di biaya itu yang mahal kalau kita mau publikasi jurnal. Kalau dia Sinta, jurnal-jurnal Sinta ya, itu dia bisa kena sampai 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta ya, karena jurnal internasional masuk Sinta. Nah, kalau jurnal internasional Copernicus setara itu juga 2 sampai 5 juta hanya satu tulisan ya, publish. Kalau dia namanya ada Scopus, jurnal Scopus itu lebih mahal. Itu bisa sampai 20 sampai 25 juta, bayangkan. Tapi dia Scopus ya, artinya Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, jadi beratnya itu di situ kalau kalian mau membuat jurnal ya sebagai pilihan untuk TA, mahal pada biaya publishnya. Ya memang simpelnya itu hanya 10, 15, paling banyak 25 halaman. Tetapi biaya publishnya ini yang mahal. Ya kalaupun nanti memang misalnya lah sudah dikeluarkan peraturan boleh menggunakan jurnal sebagai syarat untuk TA kalian ya tidak apa-apa, boleh dipilih misalnya ya udah skala nasional aja gitu ya kan, yang harga-harga 700 sampai 1 juta tidak jadi masalah gitu. Yang penting memang ya harus kesanggupan dana gitu. Kesanggupan dana mahasiswa untuk mempublish tulisannya. Belum lagi nanti mungkin ada diseminasinya ya kan kalau nanti misalkan yang jurnal. Tapi itu gambaran ya, artinya gambaran di sini adalah biaya untuk publish itu mahal ya. Biaya untuk publish itu mahal dan kalian itu harus mengeluarkan biaya lagi untuk diseminasi jurnal kalian. Jadi intinya memang berat di dana ya kalau kalian nanti memilih TA-nya itu jurnal. Walaupun ya simpelnya itu cukup 15-25 paper saja, halaman saja gitu ya. Nah, kemudian untuk jurnal sendiri ya, simple dia untuk formatnya. Kenapa Ibu katakan simple? Kalau halaman dan keribetan ya atau format-format untuk skripsi itu banyak, kalau dia jurnal itu dia seperti kesimpulan. Kesimpulan dari skripsi yang kalian buat. Jadi dia formatnya itu sama, ada judul ya kan, ada nama kalian, kemudian nanti ada abstrak, ada latar belakang. Nah, seperti jurnal pada umumnya ya, boleh kalian cek nanti di gadget kalian masing-masing gimana sih bentuk jurnal ya. Ibu kan hanya menyampaikan ya. Nanti bisa dilihat contoh jurnal itu di
internet atau kalian brosur aja di web ya terkait bentuk jurnal ilmu hukum ya. Jadi dia formatnya bentar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Untuk jurnal formatnya sama ya, seperti skripsi. Ada judul, ada nama, kemudian ada abstrak ya. Abstrak itu adalah 4 paragraf dari kesimpulan penelitian kalian. Kemudian nanti setelah abstrak ada latar belakang yang menjadi ide, gagasan terkait dengan penulisan jurnal kalian. Nah, kemudian nanti ada rumusan masalah, biasa 2 atau 3. Kemudian ada tujuan penelitian, sama dengan rumusan masalah itu ya, 2 atau 3. Kemudian nanti ada bab pembahasan. Bab pembahasannya itu pastinya menjawab rumusan masalah 1, menjawab rumusan masalah 2, dan rumusan masalah 3 yang kalian buat. Ya. Dan kemudian nanti setelah pembahasan itu ada kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan dan saran di mana kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya itu 2. Kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya itu juga 3. Jadi rumusan masalah 1 menjawab, kesimpulan 1 menjawab rumusan masalah 1, kesimpulan 2 menjawab rumusan masalah 2, dan kesimpulan 3 itu menjawab rumusan masalah ketiga. Selanjutnya nanti ada saran, ya. Saran inilah sebagai kalian penulis apa kebijakan-kebijakan atau kritikan atau apa yang bisa kalian sampaikan dalam tulisan kalian. Dan terakhirnya baru dia daftar pustaka. Daftar pustaka juga sesuai dengan format skripsi, harus minimal buku atau jurnal atau kajian-kajian yang terupdate. Artinya minimum itu adalah 10 tahun terakhir dari tahun kalian melakukan penelitian atau membuat tulisan tersebut gitu. Nah, itulah simple ya, jurnal itu. Dia bentuknya itu seperti skripsi, tetapi dia itu lebih simple, lebih slim ya. Hanya 15 sampai 20 lembar. Ya, berbeda dengan skripsi yang mungkin sampai 70 sampai 100 halaman. Pembahasannya itu banyak. Kalau dia jurnal cukup poin-poin penting yang bisa kalian masukkan ya. Nah, mengapa jurnal ini perlu? Karena jurnal inilah yang menjadi ide ya, yang menjadi gagasan atau buah pemikiran yang nanti ketika orang membaca tulisan kita dari jurnal yang mungkin 15-25 halaman itu akan timbul pembahasan-pembahasan selanjutnya. Misalnya seperti Ibu yang mengkaji tentang diversi dan restoratif justice anak gitu. Ketika Ibu buat tulisan itu dan ada orang lain yang melihat tulisan Ibu dan dia juga membuat ide yang sama dan mengembangkannya ya, artinya itulah dia perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti itu. Makanya jurnal-jurnal itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk dipublikasikan. Kenapa? Karena itu menjadi sumber acuan, menjadi tambahan ide-ide pemikiran buat penulis-penulis selanjutnya ya. Jadi kalau kalian sudah menyumbangkan buah pemikiran dan pemikiran itu dikembangkan lagi oleh orang lain dan pengembangan itu dikembangkan, maka dia akan menjadi progres atau dinamika hukum yang sangat baik seperti itu ya. Makanya Ibu selalu berpesan ke mahasiswa Ibu untuk rajin menulis gitu. Apalagi kalau yang dia bidang akademisi seperti Ibu profesinya dosen ya, atau bidang-bidang yang dia memang ke akademisi ya, atau juga mungkin praktisi, itu membuat jurnal itu memang adalah sebuah hobi
atau menjadi sebuah pekerjaan yang kita harus gemari gitu. Kenapa? Karena kita akademisi ini berpikir dan pemikiran kita itu harus kita publikasikan sehingga itu bisa menjadi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Ya, makanya mengapa Pancabudi sendiri mau mengembangkan mode jurnal ini. Kalau di kampus lain itu sudah dibuat itu ya, seperti di Universitas Prima, itu mereka sudah tidak ada skripsi lagi, ya Unpri. Ya, mereka sudah membuat jurnal ilmu hukum. Artinya TA untuk mahasiswa mereka itu semuanya itu dialihkan ke jurnal. Mengapa? Karena bisa publikasi. Nah, semakin banyak tulisan dari sebuah universitas itu semakin terkenal, semakin berkembang, maka itu menjadi poin penilaian yang penting dari Kemenristek-Dikti. Ya, mungkin pertimbangan dari Unpri sendiri kalau dia skripsi yang hanya 70-100 halaman dan memang dipublish ya, Dek ya. Artinya dipublish itu ke internalnya kampus atau ke Google Cendikia atau ke web Garuda Indonesia, hanya saja tidak bisa diakses oleh orang banyak atau berat untuk mengakses itu karena halamannya banyak. Gitu. Maka dibuatlah jurnal, di mana jurnal itu disebar gitu ke seluruh penjuru negeri bahkan internasional ya. Seperti Ibu katakan tadi kalau dia Kopernikus, kalau Scopus, jadi tulisan kita itu bisa ke Malaysia, tulisan kita itu bisa ke India, bisa ke Turki ya, bisa ke Australia. Jadi itulah mungkin pemikiran dari Unpri itu untuk membuat yang namanya jurnal itu menjadi tugas akhir dari mahasiswa mereka. Dan mungkin kita juga akan seperti itu. Makanya ya bersiaplah dana gitu ya. Karena untuk publish itu dananya mahal. Minimum seperti Bu katakan 700 sampai 1 juta untuk tulisan kalian. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya penjelasan dari Ibu ya. Karena kita akan ada 1 kali Zoom lagi ya. Ibu buka mungkin sesi tanya jawab, silakan. Ada yang mau bertanya tentang jurnal ilmu hukum? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, baik. Karena tidak ada pas, Ibu anggap paham, nanti share browsing aja ya terkait dengan bentuk daripada jurnal ilmu hukum itu seperti apa. Banyak kok di internet ya. Oke. Baik, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan sesi pertama. Mungkin sekitar 5 menit lagi, Ibu akan buka sesi kedua untuk persiapan kita menghadapi UAS dan kuis minggu depan ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.